can feel you over here. You take up every corner of my mind. What you gonna Welcome to My Circle No Contest. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Di sini kita dari kelompok 6 bakal ngejelasin tentang teori institusional. Nah, teori institusional ini masuk dalam mata kuliah sejarah pemikiran ekonomi. Nah, untuk mengetahui lebih dalam apa sih teori institusional itu, mari simak video penjelasan kami. Apa sih teori institusional itu? Teori institusional itu bahasa pemikiran dalam ilmu ekonomi bahwa perilaku ekonomi seseorang sangat dipengaruhi oleh institusi tertentu. Itu sih yang aku tahu tentang pengertian teori ekonomi institusional. Terus, ada nggak sih sejarahnya? Sejarahnya, Iya. pertama kali itu diperkenalkan oleh Walter Hamilton pada tahun 1919. Namun tokoh-tokoh awalnya yang secara konvensional dianggap sebagai pendiri mazhab institusional tersebut. Pada awalnya pandangan ini berkembang. Namun dalam perkembangan mazhab ini mengalami kemandekan. Mazhab yang sepenuhnya muncul itu tidak sepenuhnya dibawa oleh Veblen. Mazhab yang muncul belakangan ini disebut juga mazhab ekonomi lama dan mazhab ekonomi baru. Itu aja sih yang aku tahu tentang sejarahnya. Tadi kan Kiki bilang ada tokoh-tokohnya. Memang siapa sih tokoh-tokohnya? Tentu ada dong. Jadi di sini tuh terdapat 5 tokoh, banyak juga ya. Dalam aliran ekonomi institusional. Yang pertama itu Thorstein Veblen. Veblen merupakan anak seorang petani miskin yang melakukan imigrasi dari Norwegia ke Amerika. Dalam keluarga petani miskin ini, termasuk di dalamnya Veblen, ada 9 orang bersaudara. Agaknya latar belakang kehidupan yang serba kekurangan inilah yang menjadi pangkal tolak mengapa dalam kehidupannya ia sering bersikap getir, skeptis, dan bahkan ada yang menilainya sebagai seorang fasis. Nah, terus yang kedua, sama dia sama-sama. Yang kedua yaitu Wesley Clare Michel. Wesley Clare Michel merupakan murid, teman, dan pengagum Veblen. Ia berjasa dalam mengembangkan metode-metode kuantitatif dan menjelaskan peristiwa-peristiwa ekonomi. Sudah paham? Iya, paham. Terus yang terakhir di sini yaitu merupakan Douglas North. Penghargaan terhadap aliran institusional mencapai puncaknya pada tahun 1993. Pada waktu Douglas North menerima hadiah Nobel dalam bidang ekonomi. Nah, sampai situ aja. Gimana, paham? Paham. Wah, ternyata teori institusional ini tadi kan dari yang Kiki jelasin itu berarti tentang kelembagaan gitu. Terus kan ada tokoh-tokohnya. Berarti ini teori yang hebat dong. Gak ada kritikan gitu. Oh, tentu ada dong, pasti ada kritik terhadap teori institusional tersebut. Ada dari menurut Veblen itu teori ekonomi institusional menerapkan teori konsumsi yang dapat mengukur perekonomian. Karena Veblen mengkombinasikan perspektif teori evolusi Darwin dengan teori barunya. Ia menggabungkan sosiologi dengan ekonomi, tetapi di sini tuh dibantah oleh Michel yang beranggapan bahwa kalau teori konsumsi itu tidak dapat mengukur perekonomian, melainkan perilaku bisnislah yang dapat digunakan untuk mengukur perekonomian. Oh, ternyata aku kira nggak ada kritiknya gitu. Nah, terus gimana dong penerapan atau contoh teori institusional ini gitu? Ya, atau praktiknya kayak gimana sekarang gitu? Ada yang tahu nggak? Siapa yang tahu? Mestinya Ayo gimana dong? Gimana lah, ceritain dong. Ada 2
yang bergerak pada 3 lini bisnis, yakni pembiayaan, emas, dan aneka jasa. Hai teman-teman, jadi bagaimana nih penjelasan dari teman-teman saya di video sebelumnya? Cukup menarik bukan tentang apa itu teori institusional? Nah, teori institusional ini juga memiliki 4 dasar teori. Yang pertama ada namanya teori biaya transaksi. Yang kedua ada namanya game teori. Yang ketiga ada namanya teori publik atau public choice. Dan yang terakhir ada namanya teori hak kepemilikan. Teori transaksi dan game teori itu seperti apa ya? Mau tahu? Mari cek video sebelah ini. Sayangku, makanan sudah datang. Kok pesan online mulu sih? Loh, mama ini gimana toh? Transaksi digital itu bisa memajukan ekonomi nasional lewat UMKM loh. Untungnya nih, Bank Indonesia menyusun sistem keuangan dengan 5 inisiatif utama, di antaranya open banking, sistem pembayaran retail, infrastruktur pasar keuangan, peraturan perizinan, dan pengawasan. Seperti KRIS nih mah, Quick Response Code Indonesian Standard, supaya mudah, cepat, dan tetap terjaga keamanannya. Sekarang ini, transaksi digital lagi meningkat mah, seperti transaksi e-commerce, ride hailing, e-health, dan e-education. Apalagi saat pandemi kayak gini mah, jadi kita itu bisa aman di rumah. Jadi, apa itu game teori? Game teori atau teori permainan adalah teori tentang bagaimana kita mengambil keputusan dalam kehidupan kita. Karena pada hakikatnya hidup kita itu dipenuhi oleh sebuah permainan. Pernah nggak sih kalian itu menjumpai banyak toko yang menawarkan barang-barang yang sejenis, itu lokasinya berdekatan seperti Alfamart atau Indomaret, bahkan bisa bersebelahan gitu. Atau Bank BRI, Bank Mandiri atau Bank BNI itu juga berdekatan pula. Atau ATM dari bank tersebut itu terletak pada tempat yang sama. Kenapa sih bisa seperti itu? Karena game teori itu menganalisis bagaimana seseorang mengambil keputusan setelah merespon keputusan yang diambil oleh pemain lain. Ada 2 tugas utama yang terlibat saat menggunakan teori permainan untuk menganalisis suatu ekonomi. Yang pertama itu menyaring situasi menjadi permainan sederhana. Karena analisis yang terlibat dalam pengaturan strategis dengan cepat menjadi lebih rumit daripada dalam masalah keputusan sederhana, maka penting untuk menyederhanakan pengaturan sebanyak mungkin dengan mempertahankan hanya beberapa elemen penting saja. Tugas kedua adalah memecahkan permainan yang diberikan. Untuk menghasilkan prediksi tentang apa yang akan terjadi, guna menyelesaikan permainan, seseorang mengambil konsep equilibrium dan menjalankan perhitungan yang diperlukan untuk menerapkannya pada permainan yang diberikan. Lalu, apa tujuan dari game teori itu? Tujuannya untuk menganalisis proses pengambilan keputusan dari situasi persaingan yang berbeda dan melibatkan 2 atau lebih kepentingan serta mengidentifikasi strategi yang paling optimal. Manfaat game teori diantara lain: 1. Mengembangkan kerangka analisa pengambilan keputusan dalam persaingan atau kerjasama. 2. Menguraikan metode kuantitatif untuk memilih strategi dalam pencapaian tujuan. 3. Memberikan gambaran terhadap fenomena situasi persaingan seperti tawar-menawar dan perumusan koalisi. Terdapat 4 elemen utama dalam game teori. 1. Player atau pengambil keputusan yang rasional. 2. Strategi atau aturan yang diperbolehkan dalam permainan. 3. Payoff atau hasil yang diperoleh dari setiap keputusan. Dan yang terakhir adalah equilibrium atau keseimbangan yang paling optimal di mana pemain tidak bisa lagi mengubah posisinya. Elemen pertama adalah player. Setiap pembuat keputusan dalam sebuah game disebut sebagai pemain. Para pemain mungkin individu ataupun kelompok. Seorang pemain dicirikan memiliki kemampuan untuk memilih di antara serangkaian tindakan yang memungkinkan. Jumlah pemain biasanya terdiri dari 2 pemain, 3 pemain, atau N pemain.
Selanjutnya adalah elemen kedua, yaitu strategi. Setiap tindakan yang terbuka untuk pemain disebut strategi. Bergantung pada permainan yang diperiksa, strategi dapat berupa tindakan sederhana atau rencana tindakan kompleks yang bergantung pada permainan sebelumnya. Biasanya dalam teori permainan diilustrasikan pemain memilih di antara dua kemungkinan tindakan. Elemen selanjutnya adalah payoff, yakni imbalan atau disebut juga outcome. Payoff diukur berdasarkan tingkat utilitas yang diperoleh pemain. Untuk kesederhanaan, monetary payoff sering digunakan. Secara lebih umum, payoff dapat mencangkup hasil non-monetary seperti prestis, emosi, preferensi resiko, dan sebagainya. Pemain diasumsikan lebih memilih pembayaran yang lebih tinggi daripada pembayaran yang lebih rendah. Nah, selanjutnya yakni Nash Equilibrium yang dipopulerkan oleh John Nash pada tahun 1950-an. Nash Equilibrium melibatkan pilihan yang strategis di mana setelah dibuat tidak memberikan insentif bagi para pemain untuk mengubah perilaku mereka lebih lanjut. Nash Equilibrium adalah pilihan strategi terbaik untuk setiap pemain. Singkatnya, Nash Equilibrium merupakan keseimbangan yang tercapai di mana setiap pemain dalam sebuah permainan tidak bisa lagi memperbaiki posisinya untuk merespon apa yang dilakukan oleh kompetitornya. Nah, gimana teman-teman? Cukup menarik bukan dua video tadi yang dimana membahas penjelasan tentang teori transaksi dan juga game teori. Jadi, teori transaksi merupakan biaya yang dikeluarkan akibat terjadinya pertukaran barang dan jasa antara individu satu yang dua. Dan selanjutnya untuk game teori adalah sebuah teori permainan yang dimana melibatkan satu orang ataupun lebih. Nah, sekarang untuk teori yang terakhir yaitu untuk teori publik dan juga hak kepemilikan. Di sini untuk teori publik itu tentunya dia memiliki beberapa standar publik, dan untuk hak pemilikan untuk lebih lanjutnya lagi, maka mari cek video ini. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka seluruh penyelenggara pelayanan publik diwajibkan untuk menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan. Hal ini dikuatkan dengan disahkannya Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 36 Tahun 2012 tentang petunjuk teknis penyusunan, penetapan, dan penerapan standar pelayanan sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara pada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Standar pelayanan dari sebuah unit pelayanan publik harus mencantumkan komponen-komponen dasar dalam pelayanan, yaitu dasar hukum, persyaratan, sistem mekanisme dan prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya tarif, produk pelayanan, sarana prasarana dan atau fasilitas, kompetensi pelaksana, pengawasan internal, penanganan pengaduan, saran dan masukan, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan, jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan, evaluasi kinerja pelaksana. Dalam pelaksanaannya, standar pelayanan menjadi sebuah acuan bagi para pelaksana pelayanan publik sebagai standar dalam melaksanakan pelayanan. Selain itu, standar pelayanan yang telah disusun dan ditetapkan oleh unit pelayanan publik harus dipublikasikan kepada masyarakat, baik melalui media cetak maupun media elektronik, sehingga semua masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan mempunyai gambaran yang jelas mengenai bagaimana keadaan pelayanan di tempat tersebut, tentang mekanisme, prosedur, waktu pelayanan, biaya, dan berbagai hal yang disediakan oleh unit pelayanan publik. Dengan dipublikasikannya standar pelayanan, masyarakat bisa mengetahui baik buruknya pelayanan yang diberikan. Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang dipublikasikan, masyarakat berhak untuk protes atau melaporkan unit pelayanan publik yang bersangkutan, baik kepada unit pengawasan maupun layanan pengaduan yang disediakan unit tersebut. Sebelum mempublikasikan standar pelayanan, penyelenggara pelayanan publik juga diwajibkan untuk menyusun maklumat pelayanan. Maklumat pelayanan merupakan pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan. Dengan adanya maklumat pelayanan ini, berarti unit penyelenggara pelayanan publik membuat janji untuk menepati segala apa yang ada dalam standar pelayanan. Dan ini memberikan kekuatan hukum bagi masyarakat apabila unit pelayanan publik tidak memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang ada. Hak kepemilikan dapat dibedakan menjadi 3 rezim. 1. Kapitalis, 2. Sosialis,
3. Campuran. Kapitalis yaitu di mana seluruh kepemilikan oleh sektor privat, hak kepemilikan privat yang dimediasi oleh mekanisme pasar dan akan menghasilkan pencapaian ekonomi yang efisien. Sosialisasi yaitu di mana hak kepemilikan berada di tangan negara, bahwa pemerataan ekonomi lebih mudah diwujudkan ketimbang dipegang oleh swasta. Campuran yaitu di mana sistem ini menggabungkan kepemilikan di tangan swasta dan negara. Negara dibagi ruang untuk mengelola seperti hutan, sumber daya air, dan lain-lain. Dengan begitu, diharapkan pertumbuhan ekonomi dicapai tanpa harus mengorbankan tujuan pemerataan pembangunan. Ekonomi kelembagaan sendiri peduli terhadap urusan yang lebih besar, seperti menggeluti hubungan antara kepemilikan hak terhadap kesejahteraan, efisiensi, dan pertumbuhan ekonomi. Hak kepemilikan sendiri tidaklah statis, melainkan selalu berubah sesuai dengan kebutuhan dan situasi masyarakatnya. Hak kepemilikan atas aset yang pasti berubah seiring dengan perubahan waktu dan teknologi. Seperti jika manusia yang ada di bumi sedikit, maka tidak ada persoalan kelangkaan sumber daya. Tetapi, jika jumlah manusia semakin bertambah, maka sumber daya menjadi terbatas dan kelembagaan haruslah dibuat untuk mengatur keadilan dan kesejahteraan orang banyak.